Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu Akbar Caksono dengan nomor induk mahasiswa 43030200043. Kelas 2A Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Salatiga. Di sini saya akan menerangkan atau mengulas materi yang telah disampaikan dalam presentasi pertemuan kuliah mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik, yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Di samping itu juga perangkat lunak memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Dan yang terakhir yaitu sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Perangkat lunak memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama, perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Yang kedua, freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Yang ketiga, free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Yang keempat ada shareware. Perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas, biasanya 15 atau 30 hari. Yang kelima, ada malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup, bahkan merusak sistem jaringan komputer. Yang keenam, open source software. Perangkat lunak yang bersifat terbuka, sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat lunak ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL. Yang ketujuh, ada firmware, yaitu perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis tersebut, perangkat lunak juga punya macam-macam perangkat lunak loh. Yang pertama, ada perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Yang kedua, ada perangkat lunak aplikasi. Sesuai namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Yang ketiga, ada perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Dalam perangkat lunak pemrograman ada 3 level bahasa pemrograman, yaitu yang pertama bahasa tingkat rendah, low level language. Bahasa ini disebut juga sebagai bahasa mesin di mana pengkodeannya menggunakan angka 0 dan 1. Yang kedua bahasa tingkat tinggi, high level language. Pengkodean bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa ini berfokus terhadap objek atau yang dikenal dengan Object Oriented Programming atau OOP. Dan yang terakhir keempat,
Perangkat lunak tambahan atau program bantu. Utility. Software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, dan memformat disket. Ada juga untuk mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Contoh-contoh perangkat lunak. Ada beberapa contoh di sini yang dapat saya ulas materinya. Yang pertama ada software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Yang kedua, software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki tugas sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga ada Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi bagi pekerjaan kantor. Seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka atau akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya yaitu seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan juga PowerPoint. Yang keempat ada Paint Software. Software ini yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain. Mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing desain dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini. Contohnya seperti Adobe Photoshop, Corel Draw, Paint, dan lain-lain. Dan yang terakhir contohnya yaitu software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat mendownload file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contoh software antivirus ada Smartdev, AVG, Norton, dan masih banyak lagi. Sekian materi yang dapat saya ulas atau saya jelaskan. Berikut adalah video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.